Halo kawan Wiki, selamat datang di sesi pembelajaran Wikidata. Pada modul kali ini, kita akan mempelajari fitur yang paling mutakhir di Wikidata, yaitu Query Service. Query adalah cara kita bertanya kepada basis data Wikidata untuk mengambil data dalam jumlah besar secara otomatis. Selama pembelajaran modul ini, kita akan menggunakan bahasa bernama SparkQL. Memang kelihatannya seperti kode yang rumit. Tapi tenang kawan Wiki, logika SparkQL ini sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari. Jadi simak terus ya pembelajaran Wikidata ini. Sebelum menulis kode, mari kita pahami logika di balik bahasa SparkQL ini. Dan mari kita bedah struktur dasarnya. Setiap query dimulai dengan kata kunci select dan where. Select menentukan kolom apa yang ingin ditampilkan. Kita gunakan tanda tanya, diikuti nama variabel, misalnya item dan item label. Dalam blok where, kita masukkan kriteria atau syarat datanya. Agar mencari item mudah dan cepat, klik ikon I di belah kiri halaman. Lalu klik saring dan ketikkan museum sebagai item yang ingin kita cari. Lalu klik yang tersedia di saran. Query sesuai pencarian muncul di belah kanan. Di sini kamu juga bisa lihat PID dari adalah dan QID dari museum. Lalu klik tombol putar biru. Hasilnya, Wikidata menampilkan daftar semua museum yang tersimpan dalam basis datanya. Dengan memahami struktur select dan where, kawan Wiki kini bisa memanggil data apapun dari Wikidata sesuai pola yang kawan Wiki inginkan. Untuk mengolah data yang lebih spesifik, kita memerlukan fungsi kontrol tambahan yang perlu ditambahkan di dalam kode. Kadang, jika hasilnya terlalu banyak, kita bisa menyaringnya agar lebih spesifik. Gunakan fungsi filter. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan museum yang ada di Indonesia saja. Jika hanya ingin melihat sampel, tambahkan limit diikuti angka, misal limit 10. Sekarang, hasil query kawan Wiki jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Fungsi filter dan limit ini sangat penting untuk menjaga performa query dan keakuratan hasil yang ditampilkan. Kita bisa menambahkan syarat lebih dari satu. Mari kita cari museum yang lokasinya ada di Jakarta. Pertama-tama, klik saring, lalu ketik Jakarta. Jangan lupa ganti propertinya dengan daerah administratif. Tambahkan juga properti koordinat lokasi. Pada fitur tambahkan tampilan agar datanya bisa kita visualisasikan ke dalam peta. Jalankan lagi query-nya. Sekarang kita punya data yang sangat spesifik dan kaya informasi. Praktik menggabungkan beberapa kriteria ini memungkinkan kawan Wiki mengekstraksi informasi yang sangat mendetail untuk berbagai kebutuhan analisis. Data mentah akan jauh lebih bermakna jika kita menyajikannya dalam bentuk visual. Mari kita coba di Wikidata. Inilah bagian terbaiknya. Kawan Wiki bisa mengubah tabel ini menjadi tampilan visual. Klik drop down tabel di kiri atas, pilih map. Seluruh lokasi museum di Jakarta kini muncul sebagai titik-titik di atas peta. Kalau kawan Wiki ingin menampilkan gambar, klik tampilkan, lalu ketik gambar. Pilih image grid untuk melihat galeri museum yang indah. Karena kawan Wiki berhasil menampilkan gambar, kawan Wiki bisa kembali ke pengaturan map dan melihat map beserta gambarnya. Sebagai analisis data, Anda bisa mengunduh hasil ini ke format Excel atau JSON untuk diolah lebih lanjut. Kemampuan visualisasi ini menjadikan Wikidata Query Service alat yang sangat kuat untuk memetakan pengetahuan dunia secara interaktif. Kawan Wiki telah menguasai cara mengambil data pengetahuan dunia secara massal melalui query di Wikidata. Kawan Wiki teruslah bereksperimen dengan perintah SparkQL lainnya. Sampai jumpa di modul selanjutnya yang akan membahas mengenai tata kelola data. Semoga membantu. Bye!